Sudah 3 kali ia gagal menjaga nyawa sahabatnya. Sebelumnya, saat pertama kali bertemu dengan teman lama di sebuah taman, setelah sekian lama tidak berjumpa, mereka hanya sempat berbincang sebentar, lalu pulang ke rumah masing-masing. Namun baru tiba di rumah, sebuah telepon mengejutkannya. Sahabatnya terpeleset di tangga dan meninggal dunia. Dari sang ibu, ia baru tahu bahwa selama ini sahabatnya selalu merindukannya, menganggapnya sebagai teman terbaik. Sedangkan dirinya hanya menganggap hubungan itu sebatas pertemanan biasa. Penyesalan pun menghantui. Dengan hati berat, ia kembali ke taman, tempat terakhir mereka berpisah. Saat itu, hujan rintik berubah menjadi cahaya keemasan, dan waktu seolah mundur. Ia kembali pada momen pertemuan tersebut, ketika sahabatnya masih hidup. Kali ini ia berusaha lebih lama menemaninya, bahkan memilih jalan lain agar sahabatnya tidak melewati tangga. Ia yakin telah mencegah kejadian itu. Namun malam harinya, kabar duka kembali datang. Sahabatnya tewas dalam kecelakaan saat mengantar barang. Tak percaya, ia kembali ke taman esok hari. Serulingnya masih terdengar, dan sahabatnya kembali hadir. Mereka pulang bersama, berbicara tentang masa kecil, tetapi pikirannya hanya fokus pada satu hal, bagaimana cara menyelamatkannya. Sesampainya di rumah, ia memohon sungguh-sungguh agar sahabatnya tidak keluar malam itu. Walau sempat bingung, sahabatnya berjanji. Tetap saja, ia cemas. Ia menunggu di depan rumah sahabatnya hingga larut. Dan benar, sahabatnya tetap pergi. Ia mengejar, lalu berhasil menariknya tepat sebelum bahaya menimpa. Kali ini nyawa sahabatnya selamat. Sayangnya, bahaya lain menunggu. Malam itu berita melaporkan perampokan di rumah sahabatnya. Ia hampir tak sanggup berdiri. Putus asa, ia mulai meragukan kemampuannya. Hingga suatu hari, ia berterus terang, "Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu gagal. Aku tak bisa sendirian. Tolong percaya padaku." Meski merasa aneh, sahabatnya memilih percaya. Ia pun membujuk keluarga sahabatnya agar tidak membuka toko hari. Itu benar saja. Sekelompok perampok tampak mengintai. Saat rencananya ketahuan, mereka kabur setelah mendorongnya. Namun bahaya seolah tak pernah berhenti. Hari berikutnya, ia datang dengan mata sembab. Sahabatnya hanya menatapnya bingung. "Kalau kamu tahu seseorang yang sangat berarti akan meninggal hari ini, apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya. "Aku akan tetap berusaha menyelamatkannya," jawab sahabatnya tegas. "Meski hasilnya sia-sia, aku tetap akan melakukannya." Jawaban itu membuat hatinya kosong. Malamnya, sahabatnya sempat mengundangnya ke konser musiknya. Undangan itu terasa pahit, sebab ia tahu hari itu takkan pernah tiba. Malam pun tiba, telepon berdering lagi. Kali ini ia hanya diam, mendengar kabar duka yang tak dapat ia ubah. Hari berikutnya, ia berjalan menuju taman. Namun langkahnya terhenti. Ia sadar tak sanggup lagi menanggung kehilangan berulang. 7 tahun berselang, ia kembali ke kampung halaman, menghadiri peringatan sahabatnya. Duduk di taman tempat kenangan itu bersemayam. Ia teringat betapa berharganya setiap detik bersama orang yang kita cintai. Kini ia sudah berkeluarga. Meski luka, itu tetap ada dalam diam. Pengalaman pahit itu membuatnya mengerti bahwa perpisahan selalu datang tiba-tiba, dan setiap detik bersama orang yang kita sayangi sungguhlah berharga.